Assalamualaikum sahabat pembelajar. Kali ini kita akan melanjutkan teori perilaku konsumen part 2, yaitu tentang hukum Gaussian 1, hukum Gaussian 2, dan kurva indifferent. Yuk kita mulai dari hukum Gaussian 1. Hukum Gaussian 1 tentang nilai guna marginal yang semakin menurun. Kita lihat dalam contoh adalah konsumsi pizza yang disimbolkan X, di mana konsumsi pizzanya yang pertama adalah 0, kemudian konsumsi pizza pertama berarti 1 pizza, konsumsi pizza kedua berarti 2 pizza, dan seterusnya ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti di sini konsumsi pizza pertama kita simbolkan dari X1, kedua berarti X2, ketiga X3, keempat X4, kelima X5, keenam berarti X6. Kemudian nilai guna total atau total utility. Di sini adalah kepuasan total yang dimiliki konsumen atas konsumsi pizza. Nah, di sini kalau total utility-nya 0 karena belum mengkonsumsi pizza, yaitu X-nya 0. Kemudian jika konsumen tersebut mengkonsumsi pizza satu pizza, maka di sini nilai guna totalnya adalah 40. Kemudian apabila mengkonsumsi 2 pizza, nilai guna totalnya adalah 70, dan seterusnya sampai konsumsi pizza yang ke-6, nilai guna totalnya adalah 90. Ya, kemudian nilai guna marginal atau marginal utility. Di sini rumusnya adalah delta TU dibagi dengan delta X. Nah, kita lihat pada MU pertama adalah sama seperti TU yang pertama, yaitu bernilai 40. Kemudian MU yang kedua bernilai 30. Nah, ini diperoleh dari delta TU dibagi dengan delta X. Delta TU-nya adalah TU2 dikurangi TU1 per X2 dikurangi X1. TU2 adalah 70 dikurangi TU1-nya 40, berarti sama dengan 30. Dibagi X2 dikurangi X1. Nah, ini berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1, sehingga 30 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi MU2-nya sama dengan 30. Untuk MU3 sama dengan 20, ini diperoleh dari delta TU dibagi delta X, yaitu 90 dikurangi 70 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 20 dibagi 1 sama dengan 20. Nah, dan seterusnya sampai MU ke-6. Nah, di sini bisa diperhatikan dari kolom MU, yaitu dari bernilai 40, kemudian 30, 20, 10, 0, dan min 10. Ini menunjukkan bahwa nilai MU yang semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi barang. Dalam hal ini adalah konsumsi pizza. Yang inilah yang membuktikan adanya hukum Gaussian 1, yaitu nilai guna marginal atau MU yang semakin menurun atas pertambahan konsumsi suatu barang. Sekarang kita akan menggambar kurva total utility dan marginal utility berdasarkan tabel konsumsi pizza. Caranya adalah kita letakkan sumbu X-nya titik-titik yang merupakan konsumsi pizza, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan sumbu Y-nya adalah titik-titik dari jumlah total utility dan marginal utility. Kemudian kita plotkan masing-masing sesuai dengan konsumsi pizzanya, yaitu kita mulai dari konsumsi pizza sebanyak 1, yaitu pada saat X-nya sama dengan 1, maka total utility dan marginal utility-nya sama dengan 40. Pada saat konsumsi pizzanya sama dengan 2, maka total utility-nya adalah 70 dan marginal utility-nya adalah 30.
pada saat konsumsi pizzanya sebanyak 3, maka total utility-nya adalah 90 dan marginal utility-nya adalah 20. Dan seterusnya untuk X sama dengan 4, 5, dan 6. Kemudian kita hubungkan titik-titik dari total utility menjadi garis yang berwarna hijau. Sedangkan titik-titik yang kita hubungkan berwarna merah itu adalah marginal utility. Nah, dari kurva total utility bisa kita lihat bahwa total utility semakin menaik dengan bertambahnya konsumsi pizza, kemudian sampai puncak dan akhirnya menurun. Sedangkan marginal utility yang berwarna merah adalah semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari pizza, bahkan sampai negatif. Hukum Gaussian 2, nilai guna marginal yang sama, mengatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari masing-masing produk yang dikonsumsi akan memiliki nilai yang sama. Secara matematis bisa dituliskan bahwa MUX dibagi PX sama dengan MUY dibagi dengan PY sama dengan dan seterusnya sama dengan MUN dibagi dengan PN. Artinya, perbandingan marginal utility dengan harga dari setiap barang yang dikonsumsi adalah sama. PX dikali QX ditambah PY dikali QY ditambah dan seterusnya ditambah PN dikali QN sama dengan I. Artinya di situ bahwa kombinasi barang dari yang dibelinya yaitu harga dikali jumlah dari setiap barang yang dibeli adalah sama dengan income-nya atau penghasilannya. MUX sama dengan PX. Artinya bahwa marginal utility dari barang X sama dengan harga dari barang X. Kurva indifferent, yaitu kurva yang menggambarkan pilihan kombinasi barang yang memberikan utilitas yang sama atau tingkat kepuasan yang sama. Sebagai contoh, kita akan mengkombinasikan dua barang yaitu pakaian dan buku. Kombinasi yang A adalah 20 pakaian dan 4 buku, kombinasi B adalah 10 pakaian dan 8 buku, kombinasi C adalah 8 pakaian dan 10 buku, kombinasi D adalah 5 pakaian dan 16 buku, serta kombinasi E adalah 4 pakaian dan 20 buku. Dari kombinasi barang tersebut, kita akan menggambarkannya dalam bentuk kurva indifferent. Sekarang kita akan menggambar kurva indifferent dari kombinasi barang berupa pakaian dan buku. Caranya adalah kita letakkan pada sumbu X merupakan titik-titik dari kuantitas buku dan sumbu Y-nya adalah kuantitas pakaian. Barulah kita plotkan masing-masing dari kombinasi barangnya, di mana kombinasi barang A kita plotkan adalah 20 pakaian dan 4 buku. Kombinasi B adalah 10 pakaian dan 8 buku, kombinasi C adalah 8 pakaian dan 10 buku, kombinasi D adalah 5 pakaian dan 16 buku, dan kombinasi E adalah 4 pakaian dan 20 buku. Kemudian, titik-titik A, B, C, D, E ini kita hubungkan menjadi garis lengkung yang disebut dengan kurva indifferent. Sifat-sifat kurva indifferent. Yang pertama, kurva indifferent mempunyai slope yang negatif. Artinya memiliki kemiringan yang negatif. Bisa diilustrasikan bahwa pada satu kurva indifferent yang sama, maka kalau kita mengurangi jumlah X, maka kita akan menambah jumlah Y. Atau sebaliknya, kalau kita mengurangi jumlah Y, maka kita akan menambah jumlah X. Yang kedua, cembung terhadap titik asal. Titik asal adalah titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, yaitu berada pada titik 0.
cembung terhadap titik asal, bisa kita lihat bahwa KI1 dan KI2 semuanya cembung terhadap titik asal. Sifat yang ketiga adalah semakin menjauhi titik asal, maka semakin tinggi nilai kepuasannya. Bisa kita bandingkan antara KI1 dengan KI2. KI1 nilainya 10, lebih kecil dibandingkan dengan KI2 yang nilainya 20, karena letak KI2 lebih jauh dibandingkan dengan KI1 dari titik asalnya. Yang keempat, antar kurva indiferen tidak mungkin saling berpotongan. Ini bisa diilustrasikan, misalkan ada kurva yang lain yang berwarna merah yang memotong kurva indiferen 1 yang berwarna hijau. Titik potongnya berada pada titik A. Pada saat titik potong yaitu di A, maka nilai tingkat kepuasannya sama dengan KI1 maupun yang berwarna merah, yaitu 10. Kemudian kalau kita bergerak ke titik B, yaitu yang di sebelah kanan titik A, titik B ini masih berada pada satu garis yang berwarna merah. Seharusnya nilai KI-nya pun sama, yaitu 10. Tetapi ternyata letak garis yang berwarna merah di titik B berada di atas dari KI1. Jadi otomatis nilai KI di titik B harusnya lebih besar dibandingkan dengan KI1 yaitu 10. Kemudian kalau kita bergerak ke titik C yang berada di sebelah kiri dari titik A, maka di titik C yaitu yang masih berada pada satu garis yang berwarna merah, seharusnya nilai KI-nya pun sama yaitu 10. Tetapi kalau kita bandingkan posisinya, di titik C yang berwarna merah, posisinya berada di bawah kurva indiferen 1 yang berwarna hijau. Artinya, nilai tingkat kepuasan di titik C harusnya lebih rendah dibandingkan dengan KI1 yang bernilai 10. Jadi, tidak mungkin ada kurva indiferen yang saling berpotongan, karena kalau ada kurva yang berpotongan, ternyata di situ nilai tingkat kepuasannya berbeda-beda nilainya, padahal berada pada satu kurva yang sama. Demikianlah pembahasan kita tentang teori perilaku konsumen. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.